Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sholihin sholihat yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah sempurnakan untuk kita. Di malam hari ini Allah mudahkan langkah kita semuanya untuk senantiasa dekat, ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah majlis ilmu ini. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini bernilai pahala di sisi Allah, menghapuskan dosa-dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin kita sampai pada bab berikutnya, bab ke-23, bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum kita lanjutkan, saya mau mengijazahkan satu doa. Doa ini bagus kalau kita baca setiap hari, pagi dan sore. Ikuti doanya ya Pak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, dan apa yang saya rasa bermakna yang menjadikan saya semakin dekat, ingat dan taat kepadamu. Doa ini dilazimi ya. Ya Allah, jadikan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya rasa bermakna yang menjadikan saya semakin dekat, ingat dan taat kepadamu. Biar apa? Biar pandangan kita dijaga dan dituntun sama Allah. Melihat segala sesuatu kelihatan hikmahnya, dengar sesuatu kedengeran hikmahnya, ngerasakan kondisi sesuatu bisa ngerasakan kebaikannya ya. Bedanya orang beriman yang dicintai Allah dengan orang beriman lainnya adalah ketika dibukakan mata batinnya untuk melihat hikmah ya. Jadi maka kita selalu memohon semoga Allah menuntun kita untuk dekat dengan hikmah. Ilmu yang kita dengar, kejadian yang kita lihat, kondisi yang kita rasakan, semoga semuanya bermakna sehingga Pak bisa menambah ketaatan kita, kedekatan kita dan pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan bab amar ma'ruf nahi munkar. Sepertinya Ustadz kita sudah siap membaca ayat.
Bismillah, ayo Ustaz. Ayat pertama dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Arti. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ali Imran ayat 104. Iya. Dan hendaknya ada segolongan orang di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan nahi munkar. Sekelompok ini kata Allah, ulaika wa ulaika humul muflihun, adalah kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat, muflih ya. Artinya kalau kita ingin selamat dunia akhirat, tidak cukup solih sendirian, harus berusaha mensolihkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini kata kuncinya ini. Kalau memang benar-benar selamat, tidak cukup solih sendirian. Loh Ustadz, bukannya solih sendirian sudah bisa menyelamatkan diri kita? Kalau kita terlalu percaya diri bahwa kesolihan diri kita cukup untuk menyelamatkan kita, sedangkan kita tahu sendiri amalan kita jauh dari kata lumayan. Kadang-kadang beramal masih karena orang lain, kadang-kadang pun beramal masih tercampur riya, masih belum ikhlas. Jadi ngitung amalan tuh gitu hadirin. Berapa banyak amalan kita yang sudah kita kerjakan? Sudah? Hasilnya apa? Jauh dari kata lumayan. Dari amalan yang jauh dari kata lumayan itu, berapa banyak amalan yang tidak ikhlas lillahi ta'ala. Itu kalau kita mentalnya solih sendirian tuh kayak gitu. Sesedikit itu modal kita untuk selamat. Makanya untuk menambal kesolihan diri yang serba sederhana itu, kita butuh yada'una ilal khair, ikut menyeru kepada kebaikan. Shortcut masuk surga, jalur pintas itu adalah ngajak orang lain baik. Kenapa? Karena Rasulullah memberi kunci-kuncinya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki satu kebaikan, maka baginya kebaikan orang yang tertunjuki kebaikan tersebut. Saya sering bilang, kalau ada flyer kajian Nurul Huda ini, reshare hadirin, share ulang di story kita, share ulang di status kita. Kalau yang lihat 200 orang, kontak kita ada 200, masa 5 orang tidak ada yang nyangkut hadirin? Tidak ada yang, oh iya ini hari Senin ada kajian. Satu orang saja berhasil datang kemari lewat wasilah melihat flyer brosur kita yang kita share, dari mulai dia mengeluarkan motor dari rumahnya, dia meluangkan waktu ngajak anak istrinya ngisi bensin, panas-panas pulang kerja belum sempat istirahat langsung mandi langsung berangkat lagi, jarak yang ditempuh, duduk di sini mencari tempat yang paling nyaman. Saya tadi ngerasakan duduk di tengah-tengah situ Pak, nikmat ternyata ya. Langsung saya suruh bapak-bapak ini, Pak gantikan saya Pak juga. Enak ternyata duduk di majelis ilmu itu ya, nikmat.
Cuman di sini nih yang agak bahaya Pak. Di sini tuh nggak ada nikmat-nikmatnya di sini. Banyak badainya di sini nih Pak. Ya. Masya Allah. Duduk di sini nyimak ilmu 30 menit, 40 menit, tenang, nyatet. Ada sesi tanya jawab, dia bertanya. Ya. Kemudian pulang dia mengamalkan ilmunya. Tidak hanya mengamalkan ilmunya, nyampaikan kepada anak istrinya. Tadi dapat ilmu amar ma'ruf nahi mungkar dari Ustaz. Begini. Semua pahalanya satu paket dikopas untuk orang yang menunjukinya. Nah itulah jawaban mengapa orang yang soleh beneran itu bukan soleh sendirian, tapi dia solihun li nafsih wa muslihun li ghairi. Dia soleh untuk dirinya sendiri dan dia berusaha mensolehkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Allah langsung kasih jaminan apa? Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang selamat. Selamat tadi. Kalau ada kata muflih di dalam Al-Qur'an mesti ujungnya surga tadi. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflahal mu'minun. Ayat sebelumnya apa? Ulaika humul warisun. Merekalah para pewaris. Pewaris apa? Surga Firdaus. Ujungnya surga pasti kalau ada kata muflih. Ya. Jadi kata kunci sebagai pembuka pembahasan kita pada malam hari ini, orang-orang pilihan Allah yang diselamatkan pertama kali oleh Allah adalah mereka yang tidak hanya berusaha soleh untuk diri sendiri karena keinsafannya dan kesadarannya bahwa soleh untuk diri sendiri ini ya serba kurang. Banyak yang harus ditambal, banyak yang harus disempurnakan. Sholat kita masih sering masbuk, subuh kita masih sering sakit perut, terlambat. Ya, sedekah kita hitung-hitungan, mengeluarkan zakat kadang-kadang ampek. Orang-orang kaya itu hadir. OKB, orang kaya bingung. OKB itu punya banyak harta tapi bingung diapain. Sekali dihitungin zakat sama ustadznya, hitungin zakat saya ustadz, ternyata gede keluarnya. Wah, banyak juga ya ustadz. Kemarin saya pas di Pontianak hadirin. Ya Allah, ada orang datang ke Ustadz Lukman. 3 hari lalu saya di Pontianak. Lah orang ini itu punya uang 70 miliar hadirin. Orangnya sederhana aja. 70 miliar. Terus suruh ngitungin zakat. Ustadz tolong hitungkan zakat saya. Dihitung kan hadirin. Saya ikut hitung sama kalkulator saya. Orang uang 70 miliar itu Pak, zakatnya 1,750 miliar. 1,7 miliar. Orang ini bisa-bisanya bilang gimana? Banyak juga Ustadz ya katanya. Kalau kita yang gak punya uang, ya banyak 1,7. Tapi dia punya 70 Pak. Dikurangi 1, saja, nggak sampai 2. Banyak juga. Nah, itu namanya OKB, orang kaya bingung. Ya kita tidak boleh nertawakan. Kita ini masalahnya nggak bakat sugih Pak. Kalau sugih mungkin ya bingung juga. Makanya syukuri apa yang ada, ya. Syukuri. Ya udah nggak usah ngelihat rumput tetangga. Rumput tetangga lebih hijau kan sintetis rumputnya. Ya. Rumput mini soccer kan, ya, bukan rumput tenanan. Jadi sudahlah, syukuri saja. Cukup, alhamdulillah ini cukup ya Allah. Ya itulah ujiannya orang kaya itu syukur, ujiannya orang fakir itu sabar kan. Hidup itu kan saya sering kan ulang Pak. Hidup itu kan antara 2 saja, nikmat dan cobaan. Kalau ada nikmat dinikmatin, kalau ada cobaan dicobain gitu kan. Ya, jadi ya itu hadirin muliakan Allah.
Jadi kadang kita ini amalannya ya serba terbatas. Pengajian kadang gojek dhewe. Sing mburi kae gojek dhewe. Ya. Ya kan, kadang nyatet, ketoke nulis gitu. Kok dibuka neh ning omah iki mau apa ya gitu. Sing tak tulis apa enggak sadar dia nulis apa. Itulah amalan kita kayak gitu itu. Kita butuh tambahan amalan, namanya apa? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, itu hadirin. Imam Nawawi rahimahullah membuka ayat ini dengan surah Ali Imran ayat 104. Terus Ali Imran 110 Ustaz. Yang agak ini Ustaz. Bacanya yang agak pelan-pelan gitu, biar agak lama saya biar menjelaskannya sebentar aja. Dibalen-baleni enggak apa-apa Ustaz. Waqaf, baleni lagi itu enggak apa-apa. Itu ayatnya belum selesai itu Ustaz. Ada lanjutannya Ustaz. Wa tu'minuna billah. Ulangi dari awal lah. Apa faedahnya antum di situ? Ya, ulangi. Enak dengerin Ustaz Ilham baca Quran ya. Berhentinya di situ tuh, berhenti di situ. Jadi lihat artinya nih, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, yang ditampilkan untuk manusia. Sebaik-baik umat itu punya ciri. Ta'muruna bil ma'ruf. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyeru kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Tanhau ini pakai domirnya kalian ya, bukan mereka. Kalian menyeru kepada yang baik dan kalian mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Dan kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini unik ayatnya hadirin. Harusnya umat terbaik itu kan pertamanya apa? Beriman dulu kan, baru amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kenapa amar ma'ruf nahi mungkar dulu baru beriman tuh disebutkan di ayat ini. Berimannya malah ditaruh di belakang kan tuh. Wa tu'minuna billah. Ini isyarat kuat dari Allah kata para ulama tafsir bahwa orang atau umat terbaik, hamba Allah terbaik, pilihannya Allah itu mereka adalah orang-orang yang tidak hanya mikirin diri sendiri. Selain memikirkan diri sendiri, mereka memikirkan kesolehan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka amar ma'ruf nahi mungkarnya ditaruh dulu di depan, baru setelah itu apa? Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah. Jadi amalannya itu bukan amalan pribadi saja, bukan amalan personal, tapi amalan ijtimai, amalan untuk orang banyak, gitu ya. Dan perlu diketahui ayat ini bukan untuk kita. Ayat ini banyak para ulama
hadis, Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak, ulama-ulama hadis yang lain, ulama-ulama tafsir yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud kalian di sini adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Persis ketika ayat ini turun, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Kalian, wahai para sahabat, adalah umat terbaik. Jadi bukan kita, tapi siapa? Mereka, umat pertama, generasi emas. Ya, siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Siapa sahabat? Sahabat itu orang yang memiliki 4 syarat. 1, manusia. Ontanya Rasulullah bukan sahabat, kucingnya Abu Hurairah bukan sahabat. Manusia. 2, ketemu sama Rasulullah. Ketemu ini tidak harus ngobrol. Ketemu ini papasan atau di tempat yang gelap sekalipun, selagi dirinya mendengar Rasulullah berbicara, itu sudah masuk konteks ketemu. Dan banyak orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah tapi tidak pernah ketemu sama Rasulullah. Contohnya siapa? Najasyi, Raja Najasyi, Raja Habasyah. Habasyah itu satu daerah di Afrika. Kalau sekarang 3 negara, Ethiopia, Eritrea, sama Sudan. Di situ ada raja namanya Najasyi, raja Nasrani yang masuk Islam dengan izin Allah, tapi tidak pernah ketemu sama Rasulullah. Makanya syariat sholat ghaib itu pertama kali dilakukan oleh Rasulullah, mensolatkan Najasyi yang dikabarkan meninggal di Habasyah. Jadi ada orang-orang yang sangat rindu ketemu Rasulullah di zaman Rasulullah hidup tapi tidak pernah ketemu. Selain Najasyi siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu udah datang ke Madinah, Adin. Udah datang ke Madinah dari Yaman, Adin. Berhari-hari dari Yaman. Jalan kaki pengen ketemu Rasulullah, tidak bisa-bisa karena jagain, ngerawat ibunya yang sakit. Nah, ini amalannya Uwais Al-Qarni, Adin. Orang yang terkenal di langit, sepi namanya di bumi. Amalannya apa? Birrul walidain. Terus ibunya udah agak sehat, dia izin pelan-pelan sama ibunya, Bu, boleh ndak izin beberapa hari? Saya pingin banget ketemu Rasulullah. Di mana, Le? Madinah Al-Munawwarah. Jauh, Le, jauh. Butuh berhari-hari. Pesannya ibunya apa? Ndak apa-apa, Le, berangkatlah. Tapi jangan lama-lama ya. Ibu sakit. Berangkat tadi. Sampai di Madinah, persis di depan rumahnya Rasulullah, dia ketuk pintu rumahnya Rasulullah yang sekarang makamnya Rasulullah. Rasulullah pergi safar. Ketemu siapa? Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah hanya bilang apa? Tunggulah beberapa hari, insyaallah Rasulullah segera pulang. Zaman itu tidak ada WA, Pak. Kalau ada WA jelas kan, spesifik nih pulangnya kapan ya. Ya, bisa miss callan dulu. Ya, bisa bikin janji lewat istri beliau. Tunggu sehari tidak datang, 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang. Ingat perkataan ibu, jangan lama-lama yole, pulang. Pulang, hadirin. Pulang tidak ketemu Rasulullah. Rasulullah nggak beberapa hari kemudian pulang, tanya ke Aisyah, ya Aisyah, ada tamu kemarin namanya Uwais, dapat kabar dari langit tadi. Ada ya Rasulullah. Kemudian sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah bilang kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, nanti kalau musim haji tiba, carilah rajulun yuqalu lahu Uwais. Sering dipanggil Uwais dari Yaman. Ada tanda di tangannya. Kalau ketemu orangnya, mintalah doa kepadanya, karena ini orang pilihan Allah. Zaman Abu Bakar, sahabat Abu Bakar tidak ketemu sampai beliau wafat. Zaman Umar, karena Rasulullah bilang cari orang yang datang dari Yaman. Jadi negeri Yaman itu negeri diberkahi, ya, negeri yang orang-orangnya dibicarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rombongan Yaman datang, Umar cegat, ada ndak yang namanya Uwais? Ndak ada. Benar ndak ada? Ndak ada. Ini rombongan ndak ada namanya Uwais. Sampai akhirnya seorang di antara orang-orang Yaman itu bilang
kalaupun ada yang paling belakang itu, yang ngurusi kambing-kambing kami. Orang haji kan biasanya bawa kambing, jadi untuk dam, untuk ini, untuk itu ya. Dicek betul kamu Uwais low profile hadirin. Uwais bilang apa? La, bal ana Abdullah. Aku bukan Uwais, aku Abdullah katanya. Ini namanya kalau para ulama bilang al-atqiyaul akhfiya, orang-orang bertakwa yang tersembunyi. Jadi hadirin yang berdiri dan berbicara di depan ini orang tidak bertakwa yang nampak, hadirin. Ada di luar sana orang-orang bertakwa yang tersembunyi. Hati-hati betul sama orang kayak gini. Kayaknya pakaiannya biasa aja, wali ternyata, hadirin. Hati-hati sama orang-orang soleh yang tersembunyi, nggak nampak tadi. Kemarin saya ketemu hadirin di Pontianak, rezeki banget bagi saya. Duduknya di samping saya, namanya Ustadz Indra, baru datang ke kota, ngislamkan sudah 1017 orang, Pak. Merinding nggak, Pak? Ketemu orang kayak gini nih, Pak. Hidupnya hari-hari di atas sungai, Pak. Sungai-sungai terdalam di Kalimantan Barat, perbatasan Malaysia. Jadi tunjukkan saya, ini 10 jam saat perjalanan naik sungai yang pakai pompa itu loh, sungai panjang, naik perahu yang panjang itu. Buaya gimana Ustadz? Buaya, saya bilang, ya sering Ustadz silaturahim sama buaya katanya. Saya juga Ustadz, di kota juga banyak buaya. Buaya yang gimana Ustadz? Beliau tanya, yang kalau ngomong assalamualaikum ukhti ya. Wah, buaya darat Ustadz. Beda, tantangan dakwahnya beda nih. Kaget saya, 1017 Ustadz. Iya Ustadz, alhamdulillah. Terus ini saya harus segera pulang Ustadz. Jadi duduk itu pas habis sholat subuh, harus segera pulang. Kenapa? Ada 3 keluarga yang mau masuk Islam Ustadz, 12 orang. Ya Allah, ada orang kayak gini nih, pakaiannya sederhana aja nih, sederhana aja. Ya Allah, ini kayak gini nih, al-atqiyaul akhfiya nih, orang-orang bertakwa yang tersembunyi itu. Nah ini Uwais tuh kayak gitu tuh. Ditanya lagi sama Umar, kamu Uwais kan? Ada tanda di tanganmu. Nah, aku Abdullah katanya. Abdullah itu maksudnya hamba Allah ya. Abdullah. Terus baru kemudian Umar bilang, karena Rasulullah mengatakan ciri-cirinya persis seperti kamu. Kaget Uwais, doh Rasulullah, orang yang dulu pernah tak kunjungi tapi tidak ketemu. Apa kata Rasulullah? Kata Uwais, Rasulullah bilang, aku suruh nyari rombongan orang Yaman namanya Uwais, ada tanda di tangannya, dan itu kamu, kata Umar. Aku diminta untuk memohon doa melaluimu, karena doanya sangat ijabah. Uwais itu hadir, hidup di zaman Rasulullah tapi bukan sahabat, karena belum jumpa sama Rasulullah. 2, syarat yang ketiga, jadi dia manusia ketemu sama Rasulullah. 3, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Syarat yang ketiga beriman. Jadi kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak sahabat tuh, tidak dikatakan sahabat ya. Tapi kayak Bilal, kemudian siapa? Sufyan bin Abi Thalib, orang-orang yang dulu Khalid bin Walid yang dulu memusuhi Rasul kemudian beriman, dia sahabat. Syarat yang keempat, dia meninggal di atas keislaman. Karena ada yang meninggal dalam Islam kan, Adin. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ada satu sosok orang yang hidup di zaman Rasulullah, ketemu sama Rasulullah, namanya Ar-Rajal bin Unfuah. Pernah dengar ini? Sering saya ceritakan ya. Tapi yang belum pernah dengar kita ceritakan ini. Ar-Rajal bin Unfuah. Sebagian ulama bilang riwayat ini riwayat palsu, bahkan doif bahkan palsu. Tapi Ibnu Katsir menyampaikan riwayat ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Bagus untuk kita ambil pelajarannya. Jadi ada seorang laki-laki hidup di zaman Rasulullah, tidak hanya hidup bermajlis dengan Rasulullah, namanya Ar-Rajal. Ar-Rajal ini wah telaten kalau ngaji, Pak. Kalau ngaji itu pokoknya di sinilah kira-kira. Di gitu. Pokoknya deket Rasulullah. Nyatet lah pokoknya dia itu.
Ya, dan tidak hanya itu, Ar-Rajal ini seorang yang pandai dan juga di profilnya itu dia itu orang yang influencer centang biru itu. Followernya banyak. Jadi dia kalau udah ngomong A gitu, wow, followernya ikut tadi. Lah, suatu hari Ar-Rajal dan para sahabat itu dengarkan Rasulullah ngaji tausiah kayak gini. Rasulullah bilang gini, di antara kalian nanti ada yang masuk neraka, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Ya kayak gini nih responnya macam-macam tadi. Ada yang ngantuk, ada yang kalau sahabat nggak ngantuk ya, astagfirullahaladzim. Ada yang responnya biasa aja. Oh, di antara kalian itu kan umatnya Rasulullah banyak, yang di dalam majlis, di luar majlis juga umatnya Rasulullah. Ada yang sangat teliti, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini saya kasih profilnya sedikit ya. Beliau itu masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi bisa dibilang rodok telat gitu ya jika dibandingkan sahabat-sahabat senior, tapi beliau punya keutamaan luar biasa, perawi hadis paling banyak dari kalangan para sahabat. Saking rajinnya beliau nyatet hadis karena merasa terlambat tadi. Lah dapat dengar sabda Rasulullah seperti itu, Abu Hurairah langsung responnya Abu Hurairah tuh nyatet semua orang yang ada di majlis itu, namanya dicatat tadi, di absensi. Dicatat, kemudian diam-diam Abu Hurairah itu karena saking takutnya jangan-jangan saya ini yang masuk neraka nih. Akhirnya hari demi hari Abu Hurairah ngeliatin list namanya itu, sampai satu persatu sahabat itu wafat. Setiap kali ada kabar wafat didekati sama Abu Hurairah, dicocokkan sama catatannya. Weh, wafat, lihat wafatnya gimana, husnul khotimah dicoret. Wafatnya gugur di medan perang dicoret sampai Rasulullah wafat. Catatan namanya itu semuanya sudah dicoret, tersisa 2 nama hari. Abu Hurairah sama Ar-Rajal, head to head ini hari. Sudah wis pokoknya abot ini. Dalam hatinya Abu Hurairah, wah fix ini. Aku iki sing mlebu neraka iki. Kenapa? Ar-Rajal mubalik, rajin, cerdas. Bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, saat Abu Bakar punya PR umat banyak, Abu Bakar itu memerintah hanya 2 tahun kan, 11 Hijriah sampai 13, 2,5 tahun lah. Itu PR-nya berat tadi, sahabat Abu Bakar jadi khalifah. Tugas utamanya kan 3, 1 memerangi nabi palsu, memerangi pembangkang zakat, 2 memerangi orang murtad. Jadi setelah Rasulullah wafat tuh sahabat-sahabat yang imannya lemah itu murtad, bangkang zakat, tidak mau bayar zakat. Kemudian yang ketiga memerangi nabi palsu, muncul nabi-nabi palsu ya, yang paling followernya paling banyak itu namanya Musailamah Al-Kadzab, tukang bohong dia dan lincah memainkan lidahnya. Musailamah Al-Kadzab itu berkali-kali didakwahi sama beberapa orang sahabat mental ya, karena pinter dia tidak menyandingkan dirinya di sisi Rasulullah, tapi dia bilang gini, wahai warga sekitar, kalau orang-orang Madinah, Mekah itu memang ada Rasulnya namanya Muhammad. Kalau orang sini yang ditunjuk Rasul saya, gitu. Jadi pinternya gitu dia. Jadi dia tidak ngaku, wah aku pengganti Muhammad, enggak. Dibagi-bagi wilayahnya kata dia. Akhirnya banyak yang tersesat tadi, banyak yang wah iya ini Rasul. Karena dia juga pernah hadirin bikin ayat, yang ayat ini kemudian apa? Ditentang sama Ibnu Mas'ud. Jadi setelah cerita Ar-Rajal itu ya, sahabat Abu Bakar ngutus lagi seorang ulama terkenal namanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Lah pas Abdullah Ibnu Mas'ud datang, Musailamah ini bilang gini, Ibnu Mas'ud, kebetulan nih kamu datang. Ini di depan pengikutnya ribuan. Ini pas ada ayat turun nih kata dia, pas ada wahyu turun katanya ya. Kata Ibnu Mas'ud, coba baca wahyu yang baru saja turun. Akhirnya si Musailamah ini bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim kata dia. Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil khurtumuhu tawil wa dhanbuhu wabil katanya. Ibnu Mas'ud tanya, apa nama suratnya? Al-fil katanya. Coba baca Al-fil mal-fil. Ibnu Mas'ud tertawa kemudian mengangkat 3 jarinya.
merasa diremehkan, Musailamah marah. Weh, ngapain kamu ngangkat 3 jari? Ini kedustaanmu ada di 3 jari ini. 1, nama suratnya kopas dari Quran, kata Ibnu Mas'ud. Apa ndak ada nama surat lain? Al-Fil udah ada di Quran katanya. Nggak kreatif kamu, ya. Mbok cari nama yang lain, ya. Surat gajah itu sudah ada di Quran. Yang kedua, ya, ayatnya, model ayatnya juga tiru-tiru dari Quran. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Tiru-tiru. Yang ketiga, dulu ketika kami mendapatkan ayat turun dari Rasulullah, ketika Rasulullah membacakan kepada kami, hati kami itu berdegup kencang, bertanya-tanya apa isi ayat ini. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, apakah kau tahu apa itu hari kiamat? Deg-degan kami itu dengar hari kiamat. Lah kamu, al-fil, gajah. Malfil, apa itu gajah? Wa ma adraka malfil, apakah kamu tahu apa itu gajah? Jadi dihapusi tok itu. Ya, khurtumuhu tawil, belalainya panjang, wadhanbuhu wabil, telinganya lebar. Semua orang sudah tahu. Nggak ngagetin, nggak bikin penasaran. Kamu berdusta wahai Musailamah. Akhirnya sekian ribu pengikutnya, dalam riwayat 5.000 itu kembali ke Islam ini, lewat wasilahnya Ibnu Mas'ud. Nah, sebelum itu ada kejadian Ar-Rajal itu. Musailamah punya pengikut banyak, Abu Bakar ngutus Ar-Rajal sebagai duta besar Islam mendakwai Musailamah. Kabar itu terdengar Abu Hurairah itu, aduh tenan ini, ya bener ini, wes jelas aku ini. Ar-Rajal diutus jadi duta besar karena memang ilmunya yang dalam, cara menyampaikannya yang baik, diutus jadi. Lah, badan intelijennya Musailamah itu sudah ngasih kabar ke Musailamah, bentar lagi ada utusan Abu Bakar. Siapa? Ar-Rajal. Oh, aku kenal betul Ar-Rajal, kata Musailamah. Teman lamaku dia. Wah, istimewa orang ini, influencer. Kalau dia jadi pengikutku, tambah banyak nanti pengikutku. Akhirnya benar, Ar-Rajal datang, belum sempat berkata-kata, Musailamah sudah bilang gini, wahai Ar-Rajal, kawan lamaku, apa kabarmu? Berapa karung emas yang kamu mau, aku berikan. Berapa toko yang kamu inginkan, aku kasih. Berapa istri yang kamu inginkan, aku beri. Syaratnya 1, pindah dari agamanya Muhammad jadi pengikutku. Goyah imannya hadirin. Akhirnya murtad dari agama Muhammad menuju Musailamah Al-Kadzdzab. Berita itu sampai ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Hurairah sujud syukur, Pak. Ya Allah, lega tenan itu, Pak. Ini ternyata orang yang dulu dibicarakan sama Rasulullah. Nah, orang-orang yang semacam ini, terlepas benar tidaknya riwayatnya, yang meninggalnya tidak dalam keadaan beriman tidak disebut sebagai sahabat. Jadi sahabat itu yang memenuhi 4 ini. Lah ayat ini, ayat berapa ini? 110 ini, para ulama tafsir termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ad-Dhahhak juga mengatakan yang dimaksud ayat ini, kuntum, kalian, itu adalah para sahabat. Hanya saja menariknya para ulama tafsir menyebutkan satu asar atau satu perkataan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belum ada ya? Masih aman lah ya. Beliau bilang gini, sahabat Umar itu ketika membahas ayat ini, sahabat Umar bilang gini, faman sona'a mislama sona'u kanu khayra ummatin ukhrijat linnas. Barang siapa yang meniru apa yang ditampilkan para sahabat, maka mereka berhak mendapatkan pujian ini dari Allah. Mereka juga termasuk dalam golongan sebaik-baik umat. Makanya para ulama fikih dan usul fikih mengatakan ijma' dari para sahabat, kesepakatan para sahabat itu boleh dijadikan dalil. Jadi dalil di dalam Islam itu yang disepakati 3, Quran, Sunnah, sama ijma'.
Pernah dengar ya, ijma. Itu kesepakatan para sahabat. Ya, kesepakatannya para sahabat itu bisa dijadikan dalil. Jadi kalau sahabat sepakat, tidak ada dalil jelasnya dari Rasulullah, tapi sahabat sepakat Rasulullah mengamalkan ini, jadi dalil. Ya. Maka ketika kita meniru lifestyle-nya para sahabat, kitalah ikut masuk dalam sebaik-baik umat. Nah, untuk menelusur apa dan bagaimana lifestyle-nya para sahabat, kita butuh keterangan dari para ulama. Keterangan yang paling dekat adalah keterangannya Imam Al-Auza'i. Ada seorang ulama namanya Al-Auza'i, nama panjangnya Abdurrahman bin Amr bin Yuhmad Al-Auza'i, wafat 157 Hijriah. Beliau inilah gurunya Imam Malik, beliau inilah gurunya Imam Ibnul Mubarak, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Konon Al-Auza'i ini ketemu sama sahabat. Karena wafatnya berapa? 157 Hijriah. Sahabat terakhir yang hidup itu di 100 sekian Hijriah. Jadi masih nyambung lah. Kalaupun tidak ketemu sahabat, mereka ketemu murid-murid. Beliau ketemu murid-murid sahabat. Imam Al-Auza'i itu bilang gini, ini beruntungnya kita ini. Imam Al-Auza'i bilang, khamsun kana alaiha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lifestyle-nya sahabat itu 5 ini. Sehingga para ulama mengatakan kalau kita ini pingin disebut Allah dan dimasukkan Allah dalam golongan khairu ummah, sebaik-baik umat, artinya berarti apa? Umat prioritas nih, nasabah prioritas nih, khairu umat ini, ring 1 nih, ya, aksesnya khusus nih, VIP, ya. Kalau lihat bola di mana jam 7 nih tanding nih Pak, ayo, ya, itu langsung masuk, nggak usah beli tiket Pak, dia langsung duduk paling penak tempatnya itu. Jejer wali kota lah pokoknya, ya. Ya. Itu kalau pingin digolongkan itu, maka tiru sahabat kan, kata Umar bin Khattab. Lah kata Imam Al-Auza'i, kebiasaannya sahabat itu 5. Nah, 5 ini catat nih adik. Sahabat satu pun tidak pernah meninggalkan 5 ini. Lah ya 5 ini mari kita jadikan gaya hidup kita adik. 5 ini apa saja? 1, imaratul masjid. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Hidupnya itu sobonya di masjid lah. Kegiatannya dia akrab dengan masjid. Mereka ini orang-orang yang akrab dengan masjid. Jadi bukan orang yang canggung datang ke masjid ini. Memang sobonya di masjid. Ngapa-ngapanya di masjid. Kegiatan aktivitasnya itu muaranya masjid gitu. Sahabat, masjid apa yang dimaksud? Ya Nabawi, ya Quba, ya masjid-masjid yang dibangun oleh para sahabat kemudian dimakmurkan. Maka kalau ingin jadi khairu ummat tuh harus jadi orang anak masjid, jadi aktivis masjid memang. Disebut aktivis masjid itu minimal sholat 5 waktu di masjid, khusus bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ya berkegiatan menggantungkan hatinya di masjid lah. Makanya kita ini sebagai orang beriman tidak bisa jauh-jauh dari masjid ini. Makanya Al-Quran kan menyebut masjid itu sebagai markas cahaya kan. Surat An-Nur itu 35 ayat berapa? 35-36 itu. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah, sampai akhir. Allah adalah cahaya di langit dan bumi, sampai ayat 35 selesai. Kemudian apa? Di mana cahaya itu ada? Fi buyutin, di rumah-rumah, adzinallahu an turfa, yang diizinkan Allah, an turfa'a wa yuzkara fiha ismu, diizinkan Allah namanya ditinggikan dan diperdengarkan di rumah-rumah itu. Maksudnya apa? Masjid. Ya.
masjid. Jadi masjid itu pusaran cahaya. Kalau mau dekat sama hidayah, dekat sama petunjuk, disayang sama Allah, jangan jauh-jauh dari rumahnya Allah. Ini rumahnya Allah, bukan rumahnya fulan dan fulan, bukan rumahnya Pak Takmir, bukan rumahnya Ormas A dan Ormas B. Allah sendiri yang mengatakan wa annal masajida lillah, dan masjid-masjid itu miliknya Allah. Ini rumah Allah hadirin. Maka para sahabat itu hidupnya tidak jauh-jauh dari masjid, ya, dekat semuanya sama masjid. Para nabi itu dekat sama masjid. Nabi Ibrahim doanya Pak, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku di sebuah tempat yang kering kerontang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air ya Allah, di sisi rumahmu yang mulia. Fi baitikal muharram kan. Wanita mulia yang terabadikan dalam Al-Quran siapa? Asiyah, istri Fir'aun. Ketika disiksa sama Fir'aun, dipaku tangan dan kakinya terlentang begini, disayat pelan-pelan. Dalam hadis riwayat Ahmad itu disebutkan. Apa doanya Asiyah ketika disiksa suaminya sendiri? Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Jadi Asiyah itu tidak bilang ya Allah bangunkan untukku rumah di sisimu, tapi bilang apa? Ya Allah bangunkan untukku di sisimu rumah. Yang diminta itu tetangganya dulu baru rumahnya. Makanya para ulama tafsir kontemporer mengatakan ayat ini isyarat kuat bagi kita, kalau mau bikin rumah lihat dulu tetangganya. Al-jar qabla dar. Itu kaidah itu. Al-jar tetangga dulu baru rumah. Punya rumah gede magrong-magrong mewah, tetangganya culas, wah gak kerasa tadi harta kita tidak dijaga sama dia, ya itu ya. Makanya tetangga itu penting hadirin, ya. Dan tetangga terbaik adalah masjid. Makanya rumah-rumah dekat masjid itu biasanya rumah-rumah mahal ya. Kenapa? Dicari, bahkan orang-orang non muslim nyari yang dekat masjid. Kenapa? Pasti aman tuh, pasti aman di situ. Hari ini kan jadi lifestyle itu, orang non muslim cari masjid di dekat, cari rumah di dekat masjid, ya. Nah itu hadirin, namanya kalau orang Jawa bilang apa? Pagar mangkok, ya. Tetangga, ya, lebih kuat itu, ya. Nah itu hadirin muliakan Allah. Jadi itulah sahabat, mereka orang-orang yang berkecimpung dekat masjid, ya. Maka salah satu sifat rumahnya Rasulullah itu kan dekat masjid toh, samping masjid pas. Ya tidak harus melulu nempel masjid ya, yang penting terjangkau ke masjid, masih dengar azan. Itu hadirin. Sengsaranya kita hidup tidak dekat sama masjid itu sengsara hadirin, ya, kering itu pasti. Makanya itu penting sekali masjid itu. Makanya itu sahabat itu lifestyle-nya imaratul masjid, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cepat-cepat ya, ittiba'us sunnah, kata Imam Al-Auza'i. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah. Apa yang dilakukan Rasulullah mereka lakukan, kebiasaannya Rasulullah apa dilakukan. Cara makannya Rasulullah gimana, mereka cara makannya begitu. Jadi gaya hidupnya Rasulullah mereka kopas tuh, dicontoh betul. Bahkan pada hal-hal yang kadang tidak masuk akal, ya. Ibnu Umar itu pernah safar sama para sahabat setelah Rasulullah wafat. Kemudian tiba-tiba izin hadirin, saya izin dulu ya, mau itu ke situ. Ada sebuah batu besar tuh di tengah padang pasir. Ditungguin sama sahabat, kok lama banget, tidak balik-balik ini Ibnu Umar. Sampai akhirnya sekian waktu dia balik. Ditanya sama sahabat, sama-sama kafilahnya itu, dari mana kamu Ibnu Umar? Kok lama sekali? Dari situ kan aku tadi udah izin. Ngapain kamu di situ? Ngapain di situ? Kata Ibnu Umar apa? Buang air. Kok buang air lama sekali? Jadi gini ceritanya. Aku ingat dulu pernah safar sama Rasulullah lewat jalan ini.
dan Rasulullah izin kepadaku untuk buang air di balik batu besar itu. Tadi aku ingat, oh iya, tak tiru-tiru Rasulullah, sampai di balik batu ternyata belum kebelet. Akhirnya tak tunggu sampai kebelet, sampai buang air. Kayak gitu tuh, ikuti sunnah. Anas bin Malik lebih lucu lagi. Pernah sama Rasulullah bertamu di sebuah rumah sahabat, ya. Kemudian disuguhi makanan. Lah, menu makanannya persis plek seperti menu makanan yang hari itu disajikan oleh sahabat. Jadi para sahabat setelah Rasulullah wafat, sahabat kumpul, menu makanannya itu. Menu makanannya apa? Daging sama labu. Ya, kayak daging itu proteinnya, labu itu kayak karbonya gitu ya, atau sayurnya gitu. Yang lainnya makan dengan nikmat, dagingnya dimakan. Anas bin Malik cuma ngambil labunya aja, dimakan pelan-pelan. Sahabat sudah ngelirik, gak doyan nih kita ya. Nah, ini enak nih kalau seandainya dikasihkan ke aku. Tanya akhirnya seorang sahabat, Anas, kenapa dagingmu ndak mau makan? Apa kamu nggak doyan daging? Doyan, kata Anas. Lah kok yang dimakan labunya aja? Apa kata Anas? Aku ingat dulu aku pernah diajak Rasulullah. Anas kan pelayannya Rasulullah ya, Anas bin Malik. Diajak bertamu ke sebuah keluarga, dan keluarga itu begitu kaget ketika kedatangan Rasulullah. Akhirnya mereka mengeluarkan makanan yang paling enak yang ada di rumahnya, yang itu aslinya jatah keluarganya. Tidak ada makanan lain, dagingnya tinggal itu. Disajikan ke Rasulullah, dan aku melihat Rasulullah hanya memakan labunya. Karena Rasulullah tahu ini makanan terenak di keluarga ini, dimakan labunya saja. Lah tadi pas disuguhi, aku ingat kejadian itu. Semata-mata aku ingin ittiba kepada Rasulullah, aku makan labunya saja. Nggak masuk akal nih. Mereka mencontoh pada hal-hal yang dilakukan Rasulullah persis plek, presisi kayak gitu adik. Sahabat Umar lebih lucu lagi. Habis tawaf sampai di sudut Hajar Aswad, sahabat Umar ini ngomong sendiri, ya Hajar, innama antal hajar, kata Ibnu Hajar. Kata siapa? Kata Umar, weh batu, kamu ini cuman batu, la tadurru wa la tanfa, kamu ini nggak ngasih bahaya, kamu nggak ngasih manfaat. Laula ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka, kalau seandainya aku nggak lihat Rasulullah ciumi kamu, aku tidak sudi ciumi kamu. Gitu kata sahabat Umar. Lah gandeng Rasulullah mencium kamu, aku pun cium kamu. Kayak gitu itu para sahabat tadi. Jadi mereka betul-betul lifestyle-nya itu ittiba gitu. Sunnahnya apa ya diikuti. Makan kanan ya makan kanan, jangan makan pakai tangan kiri. Makannya duduk ya duduk, jangan berdiri. Gitu kan? Memulai segala sesuatu bismillah ya bismillah. Ya, nutup aurat. Jangan kemana-mana celana pendek. Futsal celana pendek, tutuplah aurat. Katanya pengen jadi khairu ummah. Gitu Bu ya. Ya. Contoh itu istri-istri Rasulullah. Ya, bagaimana mereka berperilaku, bertutur kata, bermuamalah. Katanya pengen khairu ummah. Ittiba'ur Rasul. Waduh, tinggal 6 menit. Ya. 3 selesaikan atau ditunda? Mau selesaikan. 3 tilawatul Quran. Mereka orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Quran ini. Nah ini hadirin, ini singkat saja penjelasannya ya. Jangan jauh-jauh dari Quran hadirin. Masalah hidupmu berbanding lurus dengan jarakmu kepada Al-Quran. Kalau semakin kita kasih jarak sama Quran, semakin banyak masalah hadirin. Kenapa? Karena ketika kita membaca Quran, sejatinya kita sedang berbincang mesra dengan Rabb kita. Yang ada dalam Quran kita itu semuanya firman Allah, pesan-pesan cintanya Allah, menenangkan hati kita. Walaupun bahkan ketika kita belum tahu artinya, itu mukjizat Al-Quran itu salah satunya itu. Kita baru baca Arabnya sudah berhasil menenangkan hati kita, padahal belum tahu artinya. Cari buku dimanapun di dunia ini, yang paling bestseller lah, Harry Potter, J.K. Rowling, Terelie, karya-karyanya, baca. Kalau Anda baca satu paragraf, tidak tahu artinya, tenang apa pusing? Pusing hadirin. Quran, nggak tahu artinya malah tenang. Kenapa?
karena itu firman Tuhan, bukan karya manusia. Kalau karya manusia, sejak lembar awalnya selalu ditulis tiada gading yang tak retak. Semua salah atau penulisan kami mohon maaf, mohon masukannya kirim ke email ini. Quran sejak awal suratnya katakan dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini tidak ada kesalahan sedikit pun. La raiba fi, tidak bisa diragukan sedikit pun. Isinya semua benar. Beda memang, dari awalnya sudah beda nih. Tilawatul Quran. Ya kalau belum bisa satu juz ya satu muka. Kalau belum bisa satu muka ya 5 ayat. Yang penting setiap hari baca Quran ini. Biar hati kita ini enggak keras jadi. Biar masalah kita ini enggak numpuk. Ya, interaksi sama Quran. Yang keempat, luzumul jamaah, kata Imam Al-Auza'i. Luzumul jamaah itu apa? Menjaga dan merawat persatuan. Jangan sibuk terus ngurus perpecahan. Jadi sibuk terus sama Heri Pras. Sopo Heri Pras itu? Ya. Sudahlah, tinggalkan yang gitu-gitulah, Din. Fokus aja belajar. Ya. Enggak usah dikit-dikit terprovokasi. Ya. Fokusnya belajar. Kalau ada yang lain server, selain afiliasi, lain ormas, lain tempat ngaji ya. Kalau pas kumpul itu bahas persatuan aja, Din. Nata'awanu fi mattafaqna wa natasamahu fi makhtalafna. Itu rumus persatuan ini. Kita tolong menolong pada hal-hal yang kita sepakati. Kalau lagi kumpul, NU Muhammadiyah kumpul, Persis Salafi ngumpul jadi satu, bahasnya itu bahas kristenisasi gitu loh. Bahas buta aksara Quran, bahas dakwah pelosok, bantuin Ustadz Indra tadi, bahas Palestina gitu hari. Kalau lagi kumpul bareng, jangan bahas kunut, jangan bahas tahlilan, ribut tadi, ya. Bahas yang sama. Wa natasamahu fi makhtalafna, dan kita berlapang dada pada hal-hal yang tidak kita sepakati. Ya sudah, kamu pakai itu kunut, saya tidak kunut, tidak apa-apa. Kamu bismillahnya dikerasin, saya tidak dikerasin. Selesai, Din. Damai itu, Din. Itu sahabat tidak pernah tuh, tidak pernah kemudian kelahi dalam masalah-masalah seperti itu. Luzumul jamaah, mereka sangat menjaga jamaah itu. Yadullahi ma'al jamaah, kata Rasulullah. Tangan Allah itu bersama jamaah. Ya. Jadi Allah turun langsung untuk menjaga orang-orang yang berjamaah. Setiap keputusannya itu pasti surah, itu pasti penuh dengan keberkahan kalau berjamaah. Jadi tidak bisa sendirian, harus berjamaah. Ya, jaga persatuan, rawat persatuan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, singkatnya al jihadu fi sabilillah. Para sahabat itu lifestyle-nya jihad tadi. Nah, jihad dalam konteks kekinian itu bukan hanya ngangkat pedang sama ngangkat senjata, hadir. Dimaknakan umum dan lebih luas oleh para ulama. Jihad harta yang orang kaya, jihad narasi yang influencer, jihad ilmu yang orang punya ilmu, jihad hal keadaan yang bisa menampilkan keadaan yang baik, ya, keberpihakan, ya, seperti itu, ya. Dan itu pasti ditanya sama Allah, Din, apa kontribusimu untuk Islam? Ditanya, Din. Ya, yang kita punya apa, ya itu yang kita serahkan untuk Islam, Din. Kita punya harta, ya serahkan harta. Kita punya tenaga, serahkan tenaga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum. 5 itu ya, mari kita usahakan masing-masing. Coba satu apa? Memakmurkan masjid. Jadi kata kuncinya apa? Masjid. 2, ittiba sunnah, ya, mengikuti sunnah. Kata kuncinya sunnah. Kemudian tilawatul Quran. Kata kuncinya Quran. Yang keempat, persatuan, merawat persatuan. Yang kelima, jihad fisabilillah dengan potensi kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya, di pertemuan berikutnya biidznillah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.